Selamat pagi pemirsa, rancangan APBN 2025 yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo kali ini bakal dijalankan oleh pemerintahan berikutnya, yaitu pasangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mulai Oktober 2024 mendatang. Tidak ada friksi antara Jokowi dan Prabowo, keduanya bisa saling mengakomodasi agar program-program kedua belah pihak tetap bisa berjalan seiring. Namun ada yang masih menjadi alarm penting, yaitu ruang fiskal. Setidaknya akan ada 800 triliun rupiah anggaran negara yang harus dikucurkan untuk membayar utang jatuh tempo tahun depan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 16 Agustus 2024 dengan tema Terobosan Agar Longgar Ikat Pinggang bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut berpartisipasi nanti para pemirsa dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Satu hari menjelang peringatan ulang tahun ke-79 ya. Iya, dan betul. seperti biasa, tradisinya adalah Presiden menyampaikan pidato. Ada dua pidato nih, pagi ini kenegaraan dan siang nanti pengantar anggaran belanja negara Nota tahun keuangan depan. ya. Nota keuangan. Nota keuangannya. Sebelum kita bahas editorial itu, pemirsa dan Mas Kohar, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan oleh Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini ada berita di halaman 1. Ini saya agak perlahan-lahan membukanya karena kalau Anda lihat harian Anda hari ini, pemirsa, Media Indonesia terbit tebal sekali ya, Mas Kohar. Ini kita bicara korannya dulu nih, Mas Kohar. Ini terbit berapa halaman? Ini banyak sekali nih pada hari ini. 68 halaman edisi khusus Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah tradisi juga dari Media Indonesia. Saban tahun, setiap tanggal 16 Agustus kami terbit dengan edisi yang khusus. Maka ini tebal sampai 68 halaman karena kita bicara tentang Nusantara, Leo. Jadi ada gerak maju Nusantara barulah itu yang kami bungkus dalam sebuah tema besar. Kenapa gerak maju Nusantara baru? Begini, Nusantara baru itu, kalau Nusantara yang lama dalam konteksnya adalah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Jadi penduduk Nusantara itu adalah cikal bakal negara bangsa Indonesia yang satu. Jadi Nusantara itu mencerminkan persatuan, mencerminkan kesatuan. Ada dalam perbedaan, tetapi perbedaan itu layaknya sapu lidi yang kemudian diikat. Itu Bung Karno ya, saya panggil. Jadi diikat oleh sebuah ikatan yang sama, dan ketika sebuah sapu lidi yang tadinya berserak-serak itu diikat menjadi satu, tentu akan sulit untuk dipatahkan oleh siapapun. Nah, di Nusantara yang baru ini adalah modal sosial yang sudah dimiliki itu akan digerakkan untuk meraih kemakmuran, meraih keadilan, meraih kesejahteraan, dan meninggikan peradaban. Kita berharap itu yang terjadi, tapi kita mau melihat juga ada beberapa berita yang tadi kita mau sampaikan dulu ya, Mas Kohar. Kita perhatikan yang pertama, ini headline berarti ya? Ya, betul. Kalau yang ini adalah edisi khusus. Itu edisi khusus, Gerak Maju Nusantara Baru, betul. yang ini warna biru. Ada beberapa yang warna biru. Nah, sementara yang headline reguler kami di bagian dalam adalah gejolak ekonomi. Gejolak ekonomi tahan APBN 2025. Ini apa yang mau disampaikan dengan berita yang menjadi headline Media Indonesia atau hari ini, Mas Kohar? Iya, itu jadi begini. Ada yang membedakan antara APBN, rancangan APBN tahun-tahun sebelumnya dengan rancangan APBN 2025. Karena rancangan APBN 2025 itu nanti yang menjalankan adalah pemerintahan yang baru. Karena pemerintahan baru akan dilantik 20 Oktober nanti, dan setelah itu langsung bekerja. Artinya menjalankan APBN yang tersisa di 2024 plus nanti menjalankan APBN yang rancangannya itu dibuat oleh pemerintahan sekarang. Karena itu proses transisi ini harus berjalan mulus. Itulah mengapa kemudian memasukkan nama, katakanlah tim transisinya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, itu memasukkan Thomas Ciwandono misalnya. Itu untuk melihat seperti apa program-program yang menjadi prioritas utama pemerintahan baru nanti bisa diakomodasi. Supaya kesinambungan itu benar-benar terjadi ya. Betul, kesinambungan plus ya ada garansi bahwa mulai tahun pertama beberapa program-program yang menjadi prioritas seperti makan bergizi gratis, itu
dan kelanjutan dari IKN katakanlah itu tetap bisa digaransi. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa kali ini asumsi-asumsi APBN itu disusun berdasarkan proses-proses yang kemungkinan akan terjadi pada tahun depan. Baik. Ini nanti kita bicarakan lebih jauh di editorial ya Mas Kohar, dan pemirsa, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini benar-benar halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Kolaborasi elit membangun bangsa. Ini maksudnya apa nih Mas Kohar? Ya, ini adalah pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Ini adalah pertemuan kedua setelah pertemuan pertama berlangsung pada April ya? Maret lalu ya. 22 Maret lalu waktu itu Pak Prabowo Subianto berkunjung ke Nasdem Tower menemui Surya Paloh sebagai apresiasi atas ucapan selamat yang diberikan oleh Partai Nasdem waktu itu oleh Surya Paloh atas ditetapkannya ya Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Nah, pertemuan kedua kali ini selain kunjungan balasan itu juga untuk semakin mematangkan apa yang disebut sebagai kolaborasi elit untuk membangun bangsa. Pak Surya mengatakan begini, jangan sampai kemudian kolaborasi ini atau Nasdem itu justru nanti akan menjadi beban. Nah, masuknya Nasdem jangan menjadi beban, tetapi justru meringankan. Karena situasi ke depan sebagaimana yang kita tahu tidak mudah, sangat tidak mudah. Nah, itu butuh kolaborasi. Baik. Kita harap itu terjadi Mas Kohar, dan pemirsa, kita langsung beralih ke berita selanjutnya di halaman 4. Ini terkait dengan polemik yang kemarin terjadi ya Mas Kohar ya. Aturan jilbab jangan diseragamkan. Ada yang akhirnya kemudian disampaikan bahwa nanti pada tanggal 17 Agustus Paskibraka yang mengenakan jilbab tetap bisa menggunakan jilbabnya. Tapi kemarin sempat jadi heboh karena di pengukuhan sempat diminta lepas. Bagaimana Mas? Betul. Nah, ini adalah sebuah bentuk pemaknaan yang salah dari bagaimana kita memaknai Pancasila. Pancasila itu kan sudah tegas-tegas menyatakan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Republik ini didasari oleh prinsip-prinsip religiusitas, bukan prinsip sekularitas. Betul. Bukan sekuler. Negeri ini bukan negeri sekuler. Nah, ketika negeri sekuler ya seperti di Paris misalnya, di Perancis kita saksikan ada aturan larangan menggunakan jilbab untuk event-event kenegaraan. Tetapi ketika negara ini tidak mau dicap sebagai negara yang sekuler, dan Indonesia memang bukan negara sekuler, negara yang religius, maka pada titik itu mestinya tidak ada larangan seperti ini. Wong tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada kok. Tidak ada masalah dengan ini. Ini ada akhirnya apa? Aturan yang aneh-aneh yang menyebabkan polemik yang tidak perlu. Baik. Kita harap polemik ini kemudian benar-benar disudahi dengan kejelasan juga dari BPIP. Kemudian kita juga berharap tidak lagi ada kejadian seperti ini selanjutnya. Kita ke editorial pemirsa dan Mas Kohar. Pagi ini diberi judul terobosan agar longgar ikat pinggang. Longgar ikat pinggang kan artinya tetap dipakai ya. Karena kalau ikat pinggang tidak dipakai kadang-kadang bisa melorot begitu ya. Ini maksud dari editorial pagi ini apa Mas Kohar? Begini, apa yang terjadi pada tahun depan itu tentu adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak problem global. Kita menghadapi situasi yang belum sepenuhnya pulih. Residu dari pandemi COVID-19 masih terjadi. Sampai sekarang masih dirasakan. Mungkin sebagian orang hanya melihat statistik bahwa pertumbuhan terjaga di angka 5%. Itu adalah sebuah capaian yang bagus untuk situasi yang tidak bersahabat. Tetapi sebetulnya itu tidak cukup angka pertumbuhan seperti itu. Nah, pada tahun depan kita juga dihadapkan pada situasi yang tidak mudah lagi. Mengapa? Karena ruang fiskal kita semakin sempit. Semakin terbatas ya? Pendapatan kita sudah langsung harus dipotong 800 triliun untuk membayar utang jatuh tempo. Belum lagi mandatori pendidikan juga sudah 20% itu tidak bisa diutak-atik. Program baru ada 71 triliun yang harus dipakai untuk nanti makan bergizi gratis. Jadi banyak sekali kebutuhan, tetapi ruang fiskalnya tidak terlalu luas. Maka butuh terobosan. Pertanyaannya adalah seberapa longgar ikat pinggang itu bisa dilakukan? Karena sempat juga ada yang mengatakan, ini desas-desus ya Mas Kohar, bahwa ada yang mengupayakan supaya ikat pinggangnya
dilebarkan atau bahkan ikat pinggangnya ditiadakan. Tapi kita akan bahas itu, Mas Toha, dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 16 Agustus 2024, terobosan agar longgar ikat pinggang. Terobosan agar longgar ikat pinggang. Hari ini, 16 Agustus, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan terakhir di masa pemerintahannya. Karena itu, pidato kenegaraan sekaligus penyampaian rancangan undang-undang atau RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 beserta nota keuangannya kali ini merupakan pidato yang strategis. Strategis bukan saja karena menjadi pidato penutup, melainkan juga pembuka gerbang bagi mulusnya transisi. Sebab rancangan APBN 2025 yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo kali ini bakal dijalankan oleh pemerintahan berikutnya, yakni pasangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Keduanya akan mulai memimpin Republik ini pada Oktober 2024 nanti. Kondisi yang menguntungkan dari penyusunan APBN 2025 ini adalah transisi pemerintahan berjalan mulus. Tidak ada friksi antara Joko Widodo dan penggantinya, Prabowo. Itu artinya keduanya bisa berembuk untuk saling mengakomodasi agar program-program kedua belah pihak tetap bisa berjalan seiring. Tidak ada pihak yang saling menyandera, tidak ada yang saling menjegal. Dengan demikian, proses transisi keuangan pun bisa berjalan dengan mulus. Begitu juga kesinambungan fiskal tetap terjaga. Salah satu contoh mulusnya transisi itu adalah arahan Presiden Joko Widodo agar seluruh program dan visi misi Presiden terpilih Prabowo Subianto dimasukkan dalam rancangan APBN 2025. Salah satu program Presiden terpilih yang dipastikan masuk itu ialah program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Pemerintah mengalokasikan dana senilai 71 triliun rupiah kepada pemerintah baru untuk mengeksekusi program tersebut di tahun depan. Besaran dana itu juga telah disepakati oleh tim perwakilan dari Presiden terpilih. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memastikan dana yang dialokasikan tersebut telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dan dibahas oleh pemerintah dan DPR. Dana tersebut juga telah masuk dalam kisaran defisit anggaran yang sejauh ini disetujui, yakni 2,29% hingga 2,82% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Di tengah mulusnya transisi tersebut, yang masih menjadi alarm penting ialah ruang fiskal yang dipastikan bakal sesak tahun depan. Setidaknya akan ada jatah pasti sebesar 800 triliun rupiah anggaran negara harus dikucurkan untuk membayar utang jatuh tempo tahun depan. Masih juga ada anggaran dikucurkan untuk kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara dan ada mandatori anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pilihan untuk membuat ruang fiskal agak longgar cuma menggenjot pendapatan atau menambah utang. Pilihan menambah utang jelas lebih mudah, tapi akan menjadi masalah bila rasio utang terhadap penerimaan negara terus membengkak. Karena itu, opsi menggenjot pendapatan mau tidak mau harus dilakukan. Pemerintahan Joko Widodo dan Presiden terpilih harus membuat terobosan-terobosan baru untuk mencari sumber pendanaan bagi program-program yang dijalankan. Pola konvensional seperti mengamputasi program lain dan menumpuk utang sudah selayaknya menjadi solusi paling akhir. Apalagi pemerintahan mendatang bakal dihadapkan pada tantangan-tantangan dan kondisi makro yang tidak mudah. Misalnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan kondisi politik yang memanas di Timur Tengah, belum lagi kenaikan harga minyak. Dengan kondisi transisi peralihan pemerintahan yang mulus, pemerintahan Joko Widodo dan Presiden terpilih bisa menyusun terobosan-terobosan yang benar-benar cespleng agar bisa membawa ekonomi Indonesia terbang lebih tinggi. Tanpa terobosan, negeri ini akan terus berada dalam lingkaran beragam jebakan tanpa henti, yakni lepas dari jebakan satu menuju jebakan lain. Kita tidak mau itu terjadi. Di
bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan bertanya dulu Mas Kohar sebelum kita lanjutkan diskusi. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listianto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Pak Abdul Kohar. Ya, selamat pagi. Mas Eko, kalau kita menggunakan istilah ikat pinggang untuk budget untuk anggaran negara, disebut-sebutkan kita punya batasan kalau memang mau defisit itu maksimal 3% dari PDB. Undang-undang mengatakan itu. Tapi belakangan ada wacana karena ingin membangun lebih banyak, maka defisit itu mau dilonggarkan, mau dibuat lebih besar daripada 3% dari PDB. Malah ada wacana lain yang mengatakan tidak usah pakai ikat pinggang, tidak usah pakai batas defisit. Kalau Anda lihat hal seperti ini bisa dilakukan dalam kondisi Indonesia atau sebaiknya tidak, Mas Eko? Iya, kalau jawaban singkatnya sebaiknya tidak ya, karena Indonesia itu memerlukan disiplin fiskal yang kira-kira harus istilahnya dipatuhi begitu. Karena kan kita sedang kita sebagai negara berkembang, di sisi lain setiap negara berkembang pasti butuh banyak membangun, tapi juga ada constraint ya, ada batasan, yaitu kemampuan kita untuk sisi penerimaan gitu. Jadi selama sisi penerimaannya itu tidak mampu ditingkatkan, ya sebetulnya pelebaran defisit apalagi menembus 3% begitu ya, mungkin dengan merubah undang-undang. Nah itu juga beresiko begitu. Ada resiko dari sisi aspek confident ya, dari sisi pasar keuangan begitu, dan yang kedua juga resiko efektivitas juga gitu. Toh faktanya kita juga memperlebar defisit, pertumbuhan ekonomi juga nggak naik-naik gitu kan. Jadi kalaupun dilepas misalkan defisitnya dilebarin di atas 3%, tidak ada jaminan juga ekonomi bisa tumbuh lebih baik begitu. Karena apa? Karena problem dasarnya tidak diatasi ya, soal bagaimana inefisiensi anggaran ya, korupsi di birokrasi begitu, dan kemudian berbagai macam ya tantangan-tantangan yang sifatnya masih sangat fundamental ya, sangat mendasar begitu ya, terkait biaya logistik dan lain-lain. Jadi itu diatasi dulu gitu. Mas Eko, ini kan kalau kita bicara APBN, kita bicara pendapatan dan belanja. Di banyak pemberitaan mengatakan ada beberapa upaya atau rencana pemerintah untuk mengekstensifikasi penerimaan pajak dan cukai. Cukai yang sedang menjadi wacana belakangan adalah cukai gula, ada gula, garam, dan lemak misalnya. Lalu ada juga cukai plastik dan banyak lagi beberapa peningkatan target pendapatan. Di 1 Januari tahun depan pajak pertambahan nilai dari 11% sekarang jadi 12%. Kalau itu semua disekaligus terjadi, kira-kira apakah itu akan efektif meningkatkan pendapatan negara atau bagaimana menurut Anda? Kalau dari sisi penerimaan tentu kalau serangkaian kebijakan pungutan itu dilakukan, itu tentu bisa menaikkan penerimaan ya. Sebetulnya bukan menaikkan juga sih, sebetulnya hanya mempertahankan pada situasi sekarang begitu ya. Karena sebenarnya trennya yang terjadi Mas Leo, ini sudah terjadi perlambatan penerimaan begitu. Semester 1 itu penerimaan pajak turun hampir 8% ya, 7,9%. Terutama disupport oleh PPh Badan. Nah kalau ada pungutan-pungutan semacam ini, sebetulnya dari sisi penerimaan mungkin itu secara jangka pendek akan meningkat, tapi itu langsung membebani kepada dunia usaha ya, dan itu saya rasa juga akan ada impact-nya. Bisa jadi ya skenarionya tidak seperti yang diharapkan pemerintah, karena dari sisi konsumsi, dari sisi produksi bisa juga tertekan begitu. Di era APBN tahun depan ini kan sangat berbeda karena program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto harus disinkronkan dengan program Presiden yang saat ini menjabat Pak Jokowi. Kalau Anda lihat dengan ruang fiskal yang amat sangat terbatas, masih bisa terakomodir tidak program-program Presiden terpilih itu, Mas Eko? Iya, sebetulnya ini proses katakanlah transisi ya, atau katakanlah ide-ide untuk kebijakan nanti di era Pak Prabowo ini sudah mulai diadaptasi ya, sudah mulai dikatakanlah disesuaikan dengan
yang terjadi saat ini begitu kan, sehingga diharapkan transisinya smooth begitu. Tapi kalau melihat dari keseluruhan dari program-program Pak Prabowo, tentu belum semuanya bisa diakomodasi saya rasa ya, karena juga dari program-program Astacita itu cukup banyak memerlukan belanja ya yang cukup besar dan kemungkinan sih paling ya menerapkan skala prioritas ya, mana yang akan didahulukan, terus juga menyesuaikan dengan porsi kemampuan dari fiskal kita ya, dengan catatan tadi Mas Leo apa tuh batasan defisit ya 3% terhadap PDB begitu. Tetap dijaga ikat pinggangnya supaya kita masih tetap bisa bernafas tapi juga tidak kedodoran begitu ya Mas Eko ya? Iya, saya rasa iya ya, mempertahankan batasan itu tetap penting karena ya ada aspek kemampuan kita juga masih terbatas begitu ya. Kalau kemudian dikendorin justru itu akan berisiko terhadap instabilitas perekonomian menurut saya. Baik, kita nanti sama-sama dengarkan tentunya ya pidato kenegaraan Presiden nanti siang yang akan mengantarkan era APBN 2025. Untuk saat ini terima kasih Wakil Direktur Indef Eko Listianto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Pertanyaan besarnya Mas Kohar, kalau kita bicara pendapatan dan belanja, pendapatannya sekarang sedang menurun. Yang tadi dikatakan Mas Eko, ekonomi sedang melambat. Betul. Tapi belanjanya akan meningkat karena kan juga ada program-program Presiden terpilih. Betul. Income menurun, outputnya nanti akan meningkat. Ini bagaimana? Ya harus ada terobosan. Karena itu terobosan harus diupayakan, diikhtiarkan sekuat mungkin. Katakanlah begini, aturan-aturan yang menghambat investasi misalnya harus dibereskan saat ini juga. Dan itu harus menjadi legacy dari pemerintahan saat ini. Karena janji-janji untuk membereskan aturan-aturan investasi kan sudah diapungkan sejak 10 tahun yang lalu. Sudah diusahakan. Sudah diusahakan, sudah diikhtiarkan, sudah ada perubahannya. Tetapi di mana-mana beberapa investor masih mendapati ada pola-pola lama yang masih berjalan. Apa itu? Nah, ya misalnya ada kesulitan, ada pungutan yang di luar ketentuan, ada pungutan entah yang liar maupun yang resmi. Yang resmi pun kan beberapa diantaranya kan kemudian melihat bahwa karena aspek-aspek otonomi daerah, maka ada kebebasan kan tiap-tiap daerah untuk menarik PAD, pendapatan asli daerah. Nah, karena itu cara yang paling mudah ya begitu orang mau masuk investasi, lalu yang pertama disodorkan adalah ini nanti pungutannya seperti ini. Bayar yang pajak yang harus dibayar segini. Maka akhirnya ya menjadi tidak menarik. Itu bukan karpet merah yang digelar untuk investor. Nah, pada titik itulah kita akan melihat situasi terobosan nanti seperti apa. Kalau bisa dilakukan berbagai macam tadi itu terobosan-terobosan yang terkait dengan investasi, masuknya modal ke Indonesia, masuknya berbagai macam stakeholder di Indonesia, ekonomi bergairah, stabilitas terjaga, maka ya ada ruang yang sedikit bisa dimainkan di situ. Karena memang ruang fiskalnya sudah terlalu sempit. 800 triliun itu sudah harus dikeluarkan untuk bayar utang. Untuk bayar utang. Tahun depan ya? Iya, tahun depan. Sementara 20% itu sudah pasti untuk pendidikan tidak mungkin diotak-atik. Lalu 71 triliun itu harus sudah dimandatorikan untuk makan bergizi gratis. Nah, dari beberapa program itulah maka ya mungkin ada perlu terobosan-terobosan baru bagaimana program ini bisa dijalankan, tetapi ruang fiskal ini tidak terlalu longgar, tidak terlalu dilonggarkan sampai kemudian tidak pakai ikat pinggang istilahnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan menambah obligasi, menambah utang, menambah utang baru. Nah, selama ini kan utang kita kan sudah sangat besar. Dengan utang yang sudah sangat besar itu, sementara pendapatan relatif turun, maka ekonomi bisa menjadi tidak sehat. Tapi bagaimana dengan tadi Mas Kohar yang dikatakan beberapa pihak bahwa beberapa tim ekonomi menilai bahwa sebetulnya Indonesia dengan defisit hanya 3% dari PDB itu terlalu moderat, terlalu takut mungkin untuk berhutang. Mereka mengacu kepada misalnya Amerika Serikat, negara-negara maju, Jepang yang hutangnya itu lebih besar lagi daripada Indonesia, bukan hanya 3%, mereka puluhan persen, bahkan ada yang 100% dari PDB-nya. Mereka mengacu kepada itu, 100% lebih. Nah, itu bagaimana? Rasio terhadap utang itu tidak boleh hanya dihitung
dari rasio utang terhadap PDB. Kalau selalu rasio utang terhadap PDB, kita akan merasa diri kita aman saja. Iya. Karena Indonesia rasio utangnya terhadap produk domestik bruto, pendapatan semuanya, itu cuma 38%, 38 sampai 39%. Iya. Sementara Amerika Serikat lebih dari 100%, 90% sampai 100 sekian persen. Jepang juga begitu. Iya. Tapi coba bandingkan pendapatan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pendapatan pajak saja. Pendapatan pajak 1 tahun di Amerika. Iya. Itu bisa 16% 16 atau 17%-nya dari PDB Amerika yang 27 triliun dolar itu. Nah, artinya dengan angka seperti itu ditambah dengan cicilan utang, Amerika itu kan nyicil utang tiap tahun 10.000 triliun kalau rupiah ya, kalau dirupiahkan. Sementara pendapatan dari pajak itu bisa sampai 70.000 triliun. Artinya rasio pembayaran cicilan utang terhadap pendapatan itu kan di angkanya di bawah 20%. Itu masih sehat. Maksudnya adalah kegiatan ekonomi real di Amerika Serikat terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Karena itulah yang menghasilkan pajak yang ditarik negara. Betul, itu kan? Artinya utang yang ditarik oleh Amerika Serikat meskipun jumlahnya itu besar, lebih besar daripada PDB, 100% lebih dari PDB, tetapi penggunaannya bisa dikontrol dan ada garansi bahwa akan terbayarkan dan tidak pernah terjadi default, kecuali pada masa-masa depresi hebat. Tahun 30-an. Tahun 30-an, tetapi kan itu sudah lama sekali berlalu. Kalau kita melihat ini kan kita harus akui, Mas Kohar, bahwa anggaran negara ini sangat kuat dipengaruhi aspek politis. Kalau kita melihat pemerintahan terpilih nanti 20 Oktober dilantik, itu kan punya janji-janji politik yang harus dipenuhi. Bagaimana kita memastikan bahwa janji-janji politik itu bisa dipenuhi tanpa membahayakan anggaran negara? Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Mas Kohar, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Anda Pak? Singkat padat saja, silakan Pak Tasrik. Baik, insya Allah hari ini Presiden akan menyampaikan nota keuangan RAPBN untuk tahun 2025 ya. Iya. Dan kita tahu bahwa penyusunan RAPBN 25 ini berada pada masa transisi kepada pemerintahan baru yaitu Pak Prabowo. Iya. Terus terang kalau kita melihat bahwa mestinya di samping transisi politik anggaran ini bisa berjalan dengan mulus, juga harus lebih banyak mengakomodir, kalau perlu sudah 100% untuk kepentingan pemerintahan yang baru, memenuhi janji-janji politik yang sudah disampaikan. Karena kita tahu persis Bang Kohar, ruang fiskal kita sekarang ini sangat sempit. Kenapa? Karena ketika RAPBN disahkan, maka sudah otomatis 2025 itu sudah ada potongan hutang yang sudah jatuh tempo 800 triliun. Kemudian rencana makan gratis sudah 71 triliun. Kemudian RAPBN menyangkut
pendidikan juga 20%. Iya, 20%. Jadi ruang geraknya sangat sempit, sehingga perlu ada terobosan yang nanti akan disampaikan oleh pemerintahan baru. Nah, saya yakin Pak Prabowo itu mampu untuk melaksanakan itu sepanjang Pak Prabowo menempatkan ahli-ahli ekonomi menjadi menterinya. Jangan sampai menaruh orang yang tidak profesional di bidang ekonomi. Dan yang berikutnya, kita berharap bahwa di samping ekonomi dalam negeri kita sangat daya beli rendah, harga pangan mahal, kemudian kondisi global ekonomi luar negeri juga yang tidak menentu, ini perlu ada kehati-hatian dalam pengelolaan APBN. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik Usman ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Sukiwi, silakan Pak, singkat padat saja, silakan. Kalau pendapat kami masyarakat biasa, ya harapan kami ini sangat besar hanya kepada Pak Prabowo, di mana dia itulah yang akan melanjutkan kepresidenan yang ada di Indonesia, dia sebagai presiden yang terpilih. Harapan kami satu, efisiensi. Kita harapkan Pak Prabowo di dalam menggunakan anggaran seefisiensi mungkin dengan terobosan-terobosan di mana mana yang penting itu yang diutamakan. Ya. Yang kedua, berantas korupsi. Karena Pak Prabowo setiap kali kampanye itu katakan banyak bocor. Kita tahu anggaran APBN kita itu sangat banyak dikorupsi. Kalau ini bisa tekan, kurangi korupsi, maka uang-uang yang tidak dikorup ini bisa membantu masyarakat, bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Kemudian juga pajak, kalau bisa jangan naik. Ya, ini kalau naik lagi pajak, ini sangat berbahaya. Karena barang-barang semakin mahal. Kita harapkan juga satu hal lagi, Pak Prabowo harus bisa ciptakan lapangan kerja. Karena sekarang masyarakat banyak yang nganggur. Kalau orang sudah nganggur, berarti nggak ada pendapatan. Kalau nggak ada pendapatan, pajak naik, barang mahal. Dari mana mereka mau beli? Jadi masalah. Ciptakan juga daya beli. Ya, daya beli itu harus bisa ditingkatkan. Makanya anggaran APBN ini bagaimana digunakan semaksimal mungkin untuk rakyat. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan, singkat padat saja, silakan. Terima kasih Metro. Sesuatu yang menarik untuk bicarakan pagi ini menghadapi APBN 2025 yang dibuat oleh Pak Jokowi. Menurut saya yang paling atas, yang paling utama, yang paling penting itu penegakan hukum. Apabila hukum kita ini tentang korupsi belum tertib, maka seberapa banyak pun pendapat rakyat, kalau itu merajalela dikorupsi, maka rakyat lapisan bawah tidak akan bisa menikmati. Maka berharap pada Pak Prabowo, presiden baru kita, anak muda, yang belum banyak asam garamnya, segeralah sahkan undang-undang perampasan aset. Kalau itu ditegakkan, investor akan datang, dana-dana pos di sekolah-sekolah tidak dikorupsi, APBN tidak dikorupsi. Kalau sekarang Pak Leo, Pak Kohar, korupsi itu bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang lumrah ada di mana-mana. Maka itu penegakan hukum nomor 1 untuk dibuat undang-undang perampasan aset. Tidak lain, hanya itu kebutuhan kita untuk masyarakat, untuk memajukan negeri ini. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Sudah banyak sebetulnya yang mengatakan seperti yang dikatakan Pak Ramadan barusan ini Mas Kohar. Iya, termasuk tadi Pak Sukiwi juga. Pak Sukiwi juga minta seperti itu. Ya. Pertanyaannya kan, apa benar kemudian pemerintahan yang sekarang dan yang akan datang benar-benar kemudian mau menutup lubang-lubang yang tadi dikatakan bocor-bocor itu? Karena kalau tidak, seberapa besar pun uang dikumpulkan negara, ya terbuang juga. Iya, betul. Jadi ada sebuah analisis yang menyebutkan bahwa setiap tahun itu hampir 70 miliar dolar uang anggaran pendapatan negara itu bocor.
Nah, bocornya di mana? Ada yang menganalisis karena ketika dana transfer ke daerah lalu kemudian tidak dipakai secara benar di daerah. Ada yang menyebut bahwa terlalu banyak aturan-aturan meja-meja yang kemudian meja-meja itu terjadi kebocoran-kebocoran. Ada transaksi-transaksi memperdagangkan pengaruh. Intinya adalah korupsi lah. Nah, ketika korupsi ini berhasil dikikis, artinya 70, katakanlah betul 70 miliar US dollar kebocoran itu bisa ditekan sampai katakanlah misalnya separuhnya dulu. Separuhnya dulu itu sudah sangat luar biasa. 35 miliar dolar itu sudah 500 triliun. Itu sudah bisa mengcover, bisa membayar utang yang jatuh tempo, kira-kira begitu. Nah, dengan hal tersebut kombinasi antara terobosan plus tadi itu penegakan hukum itu harus betul-betul dilakukan dengan cara yang pas, dengan cara yang tegas, dengan cara yang jelas. Tidak ada toleransi. Gitu. Pertanyaan besarnya Mas Kohar, yang dilakukan itu dengan terobosan yang kreatif, lalu menegakkan hukum untuk menekan kebocoran, itu kan perkara susah dan butuh waktu lama. Pemerintahan yang baru kan ingin dapat dalam tanda petik quick win tentunya. Janji-janji politik yang ingin terpenuhi. Betul. Apakah tadi usulan-usulan para pemirsa itu akan terpenuhi juga? Tapi kita jeda dulu, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, apa pesan yang kita bisa sampaikan kepada pemerintah, baik yang sekarang masih menjabat, termasuk nanti pemerintahan Pak Prabowo, supaya kemudian terobosan itu bukan jalan pintas yang mudah-mudah saja, tapi mungkin akan menyengsarakan rakyat, tapi benar-benar bisa membiayai jalannya pemerintahan ini? Kurangi gejolak. Yang pertama, jangan sampai ada gejolak-gejolak yang tidak perlu. Ketika gejolak-gejolak tidak perlu itu tidak berhasil dihandle, maka pada titik itu akan semakin kisruh Republik ini. Kita sekarang itu sudah punya modal sosial yang bagus, di mana pemenang presiden terpilih dengan mereka yang kalah itu tidak terjadi gesekan yang sedahsyat pada 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Nah, itu modal sosial yang penting, sehingga ketika itu bisa di-maintain akan lebih mudah. Lalu yang kedua, lakukan tadi itu penegakan hukum secara jelas, tegas, yang bisa menggaransi bahwa pendapatan yang diperoleh oleh negeri ini itu tidak bocor lagi. Bisa ditekan kebocoran itu sebesar mungkin, sehingga kalaupun toh akhirnya pendapatan kita agak repot digenjot dari terobosan-terobosan yang sifatnya di luar kebiasaan, maka setidak-tidaknya kita bisa mengefisienkan anggaran dengan cara menekan kebocoran. Nah, kalau sistem menekan kebocoran itu berhasil dilakukan, maka pada titik itu ada ruang fiskal yang mulai terbuka, ada ikat pinggang yang agak bisa dilonggarkan. Tanpa harus katakanlah misalnya menambah utang baru yang justru nanti pada periode-periode berikutnya atau pada tahun-tahun berikutnya menjadi bom waktu. Silahkan saja utang itu, tapi tetap pendapatannya harus di-maintain betul. Saat ini pajak kita kan target saja kurang 2.000 sekian triliun kan pendapatan pajak, tapi ada kemungkinan akhir tahun nanti 1.900-an. Jadi ada loss kita, ada defisit, kekurangan, kekurangan pajak. Nah, tahun depan juga kemungkinan pendapatan kita juga akan turun. Nah, neraca transaksi perdagangan kita kan juga surplusnya makin turun, menipis. Betul, makin berkurang tiap bulan. Bulan lalu masih 2 miliar dolar, sekarang tinggal 470-an juta. Itu artinya kan kurangnya luar biasa. Memang ekonomi global sedang melemah juga. Betul, permintaan berkurang, industrialisasi kita ini mengalami kolaps itu di beberapa titik, deindustrialisasi terjadi, pekerjaan formal makin susah. Nah, itu semua bisa didukung apabila tadi itu spirit kolaborasi, mengurangi hal-hal yang tidak perlu, lalu penegakan hukum yang jelas dengan menekan kebocoran. Maka ya insya Allah akan ada jalan yang terang pada tahun depan. Kita harap apa yang kita sampaikan di sini juga berguna untuk membuat pemerintah sekarang dan yang akan datang tetap bisa menggunakan ikat pinggang yang pas untuk anggaran negara kita. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo.
Pemirsa, pemerintahan mendatang bakal dihadapkan pada tantangan-tantangan dan kondisi makro yang tidak mudah, seperti perlambatan ekonomi global dan kondisi politik yang memanas di Timur Tengah, hingga naiknya harga minyak. Dengan transisi peralihan pemerintahan yang mulus, Presiden terpilih bisa menyusun terobosan-terobosan yang benar-benar bisa membawa ekonomi Indonesia terbang lebih tinggi. Saya Leonard Samuslim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.